Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat beraktivitas untuk hari ini ya. Dan hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 3, perubahan wujud benda, yaitu pada pembelajaran 6. Kalian bisa membuka buku paket tema 3 halaman 168. Dan sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa mudah diserap oleh anak-anak dan juga bermanfaat untuk kita semua ya. Berdoa di rumah masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Di pembelajaran 5 kemarin, kalian sudah mencari informasi tentang makanan atau minuman yang dalam proses membuatnya mengalami perubahan wujud benda. Nah, di sini Miss Karin akan mencontohkan, yaitu perubahan wujud benda pada proses memasak makanan. Misalnya di sini contoh yang pertama adalah agar-agar. Nah, membuat agar-agar terjadi perubahan wujud benda dari cair ke padat. Jadi agar-agar itu tadi awalnya berbentuk cair anak-anak, berwujud cair ya. Kemudian dituang ke dalam wadah atau cetakan dan didiamkan beberapa lama sehingga akan berubah wujud menjadi padat. Bisa digenggam ya, kemudian itu buktinya bisa dipotong-potong. Nah, seperti itu karena wujudnya sudah berubah menjadi padat. Oke, contoh yang kedua adalah membuat coklat karakter. Nah, ketika membuat coklat karakter, terjadi perubahan wujud benda dari padat ke cair. Jadi, coklat yang tadinya berbentuk batang anak-anak harus dipanaskan dulu sampai dia berubah wujud menjadi cair, baru dituang ke dalam cetakan yang berbagai bentuk itu tadi. Ada bunga, misalnya kalian sering lihat ada coklat berbentuk buah atau hewan-hewan ya. Jadi itu coklat yang berbentuk padat tadi harus dipanaskan dulu sampai dia meleleh berbentuk cair sehingga bisa dituang ke dalam cetakan. Seperti itu ya. Anak-anak, perubahan wujud benda yang tadi kita sudah bahas itu memerlukan waktu dalam prosesnya. Nah, perhatikan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Ada jam analog, kemudian ada jam digital, dan juga ada jam pasir. Nah, persamaannya ketiga benda tersebut adalah alat yang bisa digunakan untuk menunjukkan waktu. Dan perbedaannya anak-anak, kalau jam analog itu memiliki jarum penunjuk jam yang akan berputar setiap detik, menit, dan jam ya. Kemudian sedangkan jam digital ini hanya menunjukkan angka waktu yang akan berubah setiap menit dan jamnya. Jadi dia tidak memiliki jarum jam seperti jam analog. Kemudian kalau jam pasir tidak memiliki angka, hanya perpindahan pasir yang menunjukkan berubahnya waktu. Nah, di situ adalah perbedaannya. Yang sering kita gunakan adalah jam analog. Ini pasti di rumah anak-anak pasti ada, di ruang kelas mungkin ada di sekolahan ya. Kemudian kalau di rumah ada di ruang tamu atau di ruang keluarga, di kamar kalian, seperti itu. Nah, waktu itu juga bisa diukur. Jadi waktu itu juga memiliki satuan. Sekarang lingkarilah satuan waktu yang biasa digunakan. Nah, mari kita cari bersama-sama. Satuan waktu yaitu ada menit. Kemudian apa lagi? Ada jam. Selanjutnya ada apa lagi anak-anak? Iya, ada detik. Jadi, menit, jam, dan detik adalah satuan waktu yang biasa digunakan. Sedangkan gram dan kilogram adalah satuan berat. Kemarin kita sudah mempelajari ya. Kemudian untuk meter dan kilometer adalah satuan panjang. Itu sudah kita pelajari juga.
dan hari ini kita akan belajar tentang waktu dan satuannya. Kita juga akan belajar tentang membaca jam. Nah, ini merupakan jam analog yang biasa ada di rumah kalian ya. Kemudian, sekarang kita akan belajar membaca jam. Perhatikan dulu di sana ada jarum panjang dan jarum pendek. Jarum pendek yang berwarna merah itu sebagai petunjuk jam. Kalau petunjuk jam, kalian perhatikan angka yang ada di dalam. Nah, berarti jarum pendeknya menunjukkan angka berapa sekarang? Angka 10. Sedangkan jarum panjang yang berwarna biru sebagai petunjuk menit. Kalau petunjuk menit, kalian perhatikan angka yang ada di luar. Berarti jarum panjang jam sekarang menunjukkan angka berapa? Iya benar, angka 5. Oke, anak-anak, 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit itu dari mana? Kalian lihat dulu jarum panjang sekarang, misalnya ada di angka 12 misalnya. Setiap jarum panjang itu berpindah 1 angka, nilainya adalah 5 menit. Berpindah lagi 1 angka, berarti nilainya 10 menit. Dan berpindah lagi 1 angka, anak-anak, kita tambahkan lagi dengan 5, yaitu jadi 15 menit. Begitu seterusnya sampai jarum panjang berputar menuju ke angka 12 lagi. Tepat di angka 12 berarti nilainya ya 60 menit atau 1 jam. Nah, kalau jarum panjang itu bergerak, berarti jarum pendek ikut bergerak. Misalnya tadi jarum panjang sudah bergerak dari angka 12, berputar menuju ke angka 12 lagi. Berarti jarum pendeknya yang tadinya ada di angka 10 bergerak ke angka 11. Nah, itu sudah menunjukkan 1 jam atau sama dengan 60 menit. Nah, seperti itu anak-anak. Coba sekarang kita tentukan jam yang ada di gambar tersebut. Nah, kalian perhatikan dulu jarum pendeknya. Menunjukkan angka 12 lewat ya anak-anak. Kemudian jarum panjangnya ada di angka berapa? Angka 15. Nah, berarti sudah bisa ditentukan yaitu jam 12 lewat 15 atau jam 12 lebih 15 menit. Oke, seperti itu caranya anak-anak. Jadi kita lihat dulu jarum pendeknya, kemudian kita lihat jarum panjangnya. Contoh yang kedua sekarang, jarum pendeknya ada di angka 4 lewat. Kita tulis dulu. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 35. Berarti jam 4 lewat 35 menit. Nah, seperti ini ya anak-anak. Jangan lupa untuk jarum pendek atau jam, kita melihat angka yang ada di dalam. Sedangkan jarum panjang atau menunjukkan menitnya, kita lihat angka yang ada di luar. Sekarang kita coba gambarkan jam yang menunjukkan jam 9 lebih 10 menit. Berarti kita harus menggambar jarum pendeknya dulu, yaitu jam 9 lebih. Nah, seperti ini ya, lebih 10 menit. Berarti jarum panjangnya ada di mana anak-anak? Iya, ada di angka 10. Nah, seperti ini ya. Sampai sini anak-anak sudah paham? Oke, supaya lebih paham, Miss Karin beri contoh lagi. Sekarang tentukan jam yang ada di gambar tersebut. Nah, gambar yang ada di bawah ya. Kalau kalian lihat, jarum pendeknya ada di angka 12 lewat. Kemudian, jarum panjangnya yang menunjukkan menit ada di angka berapa anak-anak? Nah, contohnya ada di gambar yang atas ya, ada di angka 30. Berarti sudah bisa ditentukan gambar tersebut menunjukkan jam 12 lewat 30 menit. Oke, seperti itu ya. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah jarum pendek
tepat di angka 2, anak-anak. Sedangkan jarum panjangnya ada di angka berapa? Contohnya ada di atas, yaitu ada di angka 0. Berarti jam menunjukkan pukul 2.00 atau pukul 2 tepat. Nah, seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan anak-anak mengerjakan tugas. Untuk tugas di rumah yaitu mengerjakan buku tema 3 halaman 171. Pasangkanlah jam dengan waktu yang sesuai. Nah, kalian silakan mengerjakan itu ya, sesuai dengan contoh yang Miss Karin berikan. Kalian bisa menggambar angka-angka menitnya, yaitu ada di luar lingkaran, seperti yang tadi sudah dicontohkan ya. Nah, itu pasangkan dengan menarik garis dengan jam yang sesuai. Oke, itu saja tugasnya anak-anak. Dan materi hari ini cukup sekian penjelasan dari Miss Karin ya. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya dengan rapi, kemudian tetap tekun belajar anak-anak, tetap menjaga kesehatan di rumah, tetap menjadi anak yang patuh kepada kedua orang tua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.